Ini panggung, belakangnya kan penonton ya Mas ya, depannya kan penonton. Nah, dari sudut pandang penonton, itu mereka lihat di panggung ada orang yang mundar-mandir. Waktu itu aku berpikir mungkin ada orang yang bersihin properti atau yang lain-lain kayak gitu. Dan yang dikatakan kakak tingkatku tadi adalah dia lihat dari bilik paling ujung itu ada mbak-mbak itu tadi pakai baju merah, mukanya hancur. Adik tingkatku, anak teater, dia tiba-tiba lari dari kamar mandi, nangis di sanggar. Dia lari, kan kita sebagai kakak-kakak mencoba menenangkan. Ada apa? Kenapa? Dia cerita. Jadi dia itu di kamar mandi baru kencing. Di atas pintu tuh dia melihat kayak anduk warna merah. Dikiranya ada yang jahil. Siapa? Ditarik Mas. Ditarik. Keluar mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan di video kali ini bakal ada nih nyeritain kejadian horornya ketika dia bergabung di salah satu UKM yang ada di salah satu kampus di Solo. Dan banyak banget nih kejadian horor yang dia alamin bersama teman-temannya di sanggar teater di kampus itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gue, udah ada Mas Bintang. Halo Mas. Halo Mas Ilham. Akhirnya kita ketemu nih Mas. Ini Mas Bintang ini sahabat Lonceng. Udah lama Mas ya nonton Lonceng Misteri? Dari tahun kemarin Mas. Dari tahun kemarin, udah lama lah dari tahun kemarin mah. Katanya dari video-video udah lama, dia udah sampai nggak inget lagi udah dari kapan. Dan akhirnya kita ketemu di sini. Masnya orang Solo, tadi jauh Mas ke Semarang. Lumayan sih Mas, kalau Semarang Solo itu 2 jam. Oke, tadi agak macet juga katanya ya. Dan makasih banget udah mau datang ke sini buat nyeritain ini. Ini berarti Masnya anak teater. Betul sekali. Karena tema cerita kali ini adalah sanggar teater. Dan gabung di UKM itu tahun berapa Mas? Waktu masuk kuliah Mas, 2018. Ini UKM-nya udah berdiri dari tahun? Dari tahun 90-an ya. Oke, 90-an udah ada tuh. Kenapa Mas bisa banyak kejadian-kejadian horor di sanggar teater ini? Apa emang kampusnya horor? Apa emang sanggarnya horor? Apa gimana Mas? Kalau melihat dari kata-kata orang-orang sekitar ya Mas ya, kayak tamu, teman-teman itu emang bilangnya kampus ini emang horor, terutama fakultasku. Berarti fakultasnya nih horor. Betul. Emang sanggarnya itu di fakultas itu ya? Betul. Oh, oke. Di sanggarnya juga serem nih berarti? Di sanggar banyak banget kejadian dan menurut saya itu nggak masuk akal karena yang melihat bukan cuma saya sendiri. Oke. Tapi teman-teman juga lihat. Oh, semuanya ngelihat nih. Betul. Banyak nih yang ngalamin berarti ya? Betul. Oke, ini ditahan dulu Mas ya ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Mas Bintang, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena bakal seru banget, bakal serem banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke, Mas Bintang, langsung kita mulai ya Mas ya ceritanya. Siap. Jadi tahun 2018 saya masuk kuliah Mas di salah satu kampus swasta di kota Solo. Saya masuk ke Fakultas Psikologi. Nah, pada tahun itu saya juga ikut UKM
itu teater. Ketika saya masuk teater tadi itu banyak kan mas kegiatan teater, kayak misalnya kita pentas, terus kita perform dan lain-lain. Itu banyak sekali kejadian yang menurut saya itu aneh. Mungkin aneh menurut saya itu kalau misal saya sendiri itu masih aman, tapi ini dirasakan juga teman-teman saya. Gitu. Jadi fakultas saya itu bentuknya seperti ini. Gambarannya adalah ada 3 gedung utama. Halsel itu bentuknya itu benar-benar luas. Biasanya dipakai buat kegiatan teman-teman. Halteng itu jalan utama. Kalau kita mau ke lantai 2 itu lewatnya Halteng. Nah, ada juga Kamapsi. Kama itu adalah tempat di mana UKM itu berada, Mas. Jadi modelnya UKM itu sanding-sandingan gitu. Per sekre itu ada sendiri-sendiri. Nah, sekre saya itu di tengah-tengah persis. Sekre, kita kalau manggil sekre itu sanggar. Sanggar teater gitu kan. Terus depan kampus itu parkiran motor, belakangnya juga parkiran. Nah, ini cerita paling awal saya itu adalah ketika saya maba. Maba kan kita masuk bulan Agustus atau September, aku lupa ya Mas. Iya, sekitar segitu, benar. Nah, itu juga bertepatan dengan pentas. Jadi pentas teater kita itu tiap akhir tahun di bulan Oktober atau November. Nah, biasanya Mas, kalau misal kita habis pentas, sanggar itu pasti sepi. Nah, saya itu kalau malam itu pasti kan cari temen nongkrong. Biasanya di sanggar tuh rame. Malam-malam kira-kira jam 8 atau jam 9 gitu, ayo lupa. Ke sanggar nih niatnya cari temen ngobrol. Sampai ke depan sanggar, dari parkiran tadi kan di depan fakultas ya. Nah, turun, naik ke atas, ke arah sanggar itu, aku lihat di atas sanggar itu ada dadakan kan. Dak-dakan kayak gitu. Tuh ada cewek duduk di situ. Aku inget katanya kakak tingkatku, namanya Mas Aldi. Jadi di sekre itu terkenal ada urban legend namanya Mbak D. Teman-teman itu manggilnya Mbak D. Karena kalau kita manggil nama lengkapnya itu pasti ada kejadian yang mengenakan. Udah aku ingat sama katanya kakak tingkatku tadi, aku putar balik langsung. Karena takut. Maksudnya nggak mungkin ada cewek malam-malam jam 9-an di sanggar sendirian. Notabene anak-anak Kama itu tadi, UKM itu tadi jarang banget yang main ke sanggarku. Karena emang perawakan anak-anak sanggar kan menakutkan, serem kayak gitu. Biasanya cowok-cowok gitu apa gimana? Cowok isinya. Biasanya kalau udah malam cowok-cowok. Betul sekali. Ini cewek sendirian. Betul. Pakai apa waktu itu? Bajunya segala macam. Jadi dia itu pakai dress Mas. Dress itu di atas lutut, warna putih. Rambutnya itu seleher. Terus nggak pakai alas kaki. Udah? Dia lagi ngapain waktu itu? Duduk kakinya dia yunin. Habis itu besoknya aku tanyakan sama Mas Aldi tadi, konfirmasi, Mas, aku tadi malam lihat kayak gini. Ada cewek pakai dress selutut, terus kakinya dia yunin. Mas Aldi juga konfirmasi, oh itu yang namanya Mbak Dewi. Jadi Mbak D tadi itu namanya Mbak Dewi, gitu. Udah, habis itu udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Terus bulan akhir tahun Desember itu kita ada pentas namanya pentas hari ulang tahun. Itu setiap Desember. Nah, kan kita kalau misal mau pentas kan bikin properti ya Mas ya. Kita kalau dulu itu settingannya adalah rumah. Jadi interior rumah gitu. Kita bikin tembok, kita bikin kayak desain pintu dan lain-lain kayak gitu. Nah, kita kalau biasanya bikin properti itu kalau nggak di depan sanggar, di basement. Waktu itu kita bikinnya di basement dan banyak sekali kejadian yang menurut saya kurang masuk akal. Dan yang pertama adalah kita benar-benar sadar, kita kan baru ngecat ya Mas, ngecat tembok tadi. Ada suara kita cari suaranya. Suara dari mana? Kan kita bertanya-tanya. Udah, nggak selang lama dari itu tiba-tiba ada orang lewat dari belakang kita. Bener-bener kita itu sadar, sama-sama sadar, kita langsung mulai ke belakang. Sopo gue mau? Kayak mau nosing lewat deh, kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Terus kita cariin. Di basement kita bener-bener kita ngelilingin basement. Tanya sama anak-anak sanggar, tadi ada yang lewat sanggar nggak sih? Nggak ada.
Karena biasanya Mas, kalau kita bikin properti, yang bikin properti itu cuma berapa orang doang. Waktu itu 3 orang, aku, Mas Aldi, sama temanku namanya Otong. Kita bertiga bener-bener nyariin, nggak ketemu, dah anggap aja ini hal yang kurang mengenakan. Mungkin ini waktu ini kita istirahat, karena itu kita bikinnya malam-malam. Nah, di sanggar itu ada satu cermin yang aneh Mas. Cermin ini itu dibuang berapa kali pasti balik ke sanggar. Entah siapa yang membawanya ya. Terus udah lewat kita bikin properti, akhirnya kita mengadakan pentas hari ulang tahun tadi, bulan Desember tadi. Kan biasanya kalau aku habis itu ya Mas, habis nyeting panggungnya, aku fotoin. Oke. Aku kirim ke grup ke teman-teman gitu kan. Cermin ini tadi juga dipasang di settingan panggung tadi. Nah, di foto tadi itu ada kayak bayangan cewek pakai baju merah. Aku konfirmasi ke teman-teman yang lain. Ini yang tak lihat bener nggak sih ada cewek yang pakai baju merah kayak gini? Terus breakdance-nya dinaikin. Ya, mereka juga lihat itu. Malamnya ketika pentas terlaksana, kan kita kalau misalnya habis pentas gitu kan kumpul sama alumni-alumni Sarasen kayak gitu kan. Iya. Alumni ada yang bertanya, tadi siapa sih yang mundar-mandir waktu pentas? Jadi ini panggung, belakangnya kan penonton ya Mas ya, depannya kan penonton. Nah, dari sudut pandang penonton, itu mereka lihat di panggung ada orang yang mundar-mandir. Oh, oke. Mungkin waktu itu aku berpikir mungkin ada orang yang bersihin properti atau yang lain-lain kayak gitu. Tapi seingatku nggak ada yang pakai baju merah. Dan yang dikatakan kakak tingkatku tadi adalah tadi ada orang mundar-mandir pakai baju merah. Itu siapa? Dipertanyakan karena apa? Karena tidak mengenakan pementasan. Kakak tingkatku emang orangnya perfeksionis alumni itu tadi Mas. Kita bertanya-tanya, kayaknya nggak ada yang pakai baju merah. Dress code kita waktu itu, kita punya PDA Mas ya. Pakai PDA kita warna hitam. Nah, kita bertanya-tanya, sampai sekarang pun nggak ketemu jawabannya. Dan ketika masku, kakakku tadi, alumniku tanyain, orangnya kayak gimana Mas? Nggak kelihatan karena gelap, posisinya gelap. Tapi aku tahu kalau itu baju merah. Udah, di situ udah masalah nggak terlalu diperpanjangin, kita tetap biar terjadi. Oke. Terus di tahun 2019 bulan November atau bulan Agustus aku lupa. Kayaknya Oktober kan kita ada pentas besar, pentas tahunan kita kan, teater bikin pentas tahunan. Nah, yang bikin properti juga sama, aku, Aldi, sama Otong. Otong ini tadi bagiannya belanja, kan biasanya di basement, ini kita bikin depan sanggar. Teman-teman yang lain, anak-anak teater yang lain di Halsel tadi Mas. Yang luas tadi mereka latihan di situ. Oke. Memang tempat latihan kita itu di Halsel. Udah, aku cuman berdua doang sama Aldi di sanggar bikin properti. Tiba-tiba dari atas itu ada suara lari. Jadi kalau kita lari kan kedengeran suara brak-brak kayak gitu Mas. Dari atas sanggar itu kan lantai 2. Oke. Jadi gedungku tuh 5 lantai. Nah, tapi langkah kaki larinya itu anak kecil. Kan kedengeran, kalau orang dewasa lari sama anak kecil kan kelihatan bedanya kan? Iya. Nah, ini suaranya anak kecil. Memang di fakultas itu biasanya ada anak kecil lari-lari buat praktikum. Karena kan kita ada praktikum soal anak kayak gitu. Kita mikir, tapi di saat itu jam 8 atau jam 9 aku lupa. Jam 9-an kayaknya deh. Masa jam segini masih ada anak lari-lari? Kan biasanya praktikum tuh selesai jam 6, jam 7 kayak gitu. Nah, aku mulai bertanya-tanya sama Aldi kan, Di, kamu dengeran nggak ada suara anak lari itu? Oi. Terus kita dengerin lagi. Kita sambil ngerjain properti, kita sambil dengerin di atas. Udah, ada suara lari lagi. Tapi yang aneh Mas, ini suaranya bukan dari balik lantai, tapi dari atas kita persis. Oke. Suaranya bukan dari atas, dari lantai di atasnya, tapi dari atas kita sendiri. Ya kayak anak lari, tapi bener-bener kedengeran di
di tembok di atas kita, Mas. Oke. Bener-bener dari tembok atas, udah. Kita udah diem. Kita udah paham kalau ini pasti ada gangguan dan lain-lain. Oke. Nggak selang lama dari itu, tiba-tiba dari parkiran, kan depan sanggarku persis itu langsung parkiran ya, Mas ya. Ada api, tapi konstan, Mas. Nggak bergerak sama sekali. Ada api bulat, diam di situ terus. Di sebelah mananya parkiran nih? Api? Di atas parkiran persis. Oke, melayang dia ya? Melayang. Aku bilang sama Aldi kan, Di, kayak apa? Itu apa? Geni kondi. Api dari mana? Nggak tahu. Oh, mungkin ada kabel konslet, terus mercikin api. Oke. Tapi nggak mungkin sediem itu. Bener-bener apinya diem. Iya, api percikan kan beda sama api yang Beda, kan? kebakar gitu kan? Dah, gini Wedi. Disamperin, Bay. Disamperin, hilang apinya. Iya. Mungkin kita masih mencari alasan kenapa bisa ada api ya, Mas ya. Kita lihat kabel. Kayaknya nggak ada kabel yang melintang dari tempat itu. Udah, spekulasinya adalah, oh berarti ini diganggu. Ya udah. Habis itu kita bersih-bersih sanggar, kita lanjut ke pementasan. Setelah pementasan, seperti yang tahun kemarin, habis pentas pasti sanggar sepi dan berantakan. Dan yang biasanya ke sana aku sendirian. Aku waktu itu ke sana ke sanggar sendirian jam nggak malam-malam banget, jam 7 habis isak. Oke. Ke sanggar. Nah, penghubung antara hal teng tadi dengan kama dengan UKM tadi itu ada lorongnya, Mas. Dari lorong tadi itu aku lihat ada cewek nari. Aku nggak tahu dia siapa dan aku mempertanyakan dia siapa. Dia nari dari lorong ke arah sanggar tadi, lewat dari sanggar dia turun ke parkiran. Habis itu dia belok ke kiri. Jadi kalau misal kita turun dari sanggar belok ke kiri, nanti ada jalan masuk ke basement, jalan tangga gitu. Tak ikutin, tapi jaraknya lumayan jauh ya, mungkin sekitar berapa, 5 meteran gitu aku ngikutinnya. Dia turun, aku baru ikut turun. Oke. Terus aku sampai bawah, mungkin aku nggak lari ya, Mas ya, aku ikutin cuman jalan biasa aja. Aku udah sampai bawah, dia masuk ke basement, tak ikutin juga ke basement. Habis itu dia nari ke arah mobil. Bener-bener dia lewat mobil, habis itu nggak ada. Hilang. Aku konfirmasi sama teman-teman yang lain. Ada nggak sih yang pernah lihat orang nari kayak gini? Oh, ternyata pernah ada cerita. Dan sama persis yang dirasain sama temanku. Itu pakai baju apa deh waktu itu? Si cewek ini? Pakai baju modelan kebaya gitu, Mas. Oh. Perawakannya? Perawakannya masih muda. Masih muda, bener-bener kayak mahasiswi. Kukira emang mahasiswi, dia main ke sanggar atau gimana kan, karena kita kan sanggar teater, nggak jauh-jauh sama seni kan. Dan dia waktu lewat mobil tadi, aku juga ngikutin lewat mobil, dan nggak ada orang sama sekali. Setelah pentas besar tadi, pentas tahunan, kita pasti ada momen nggak ada kegiatan, sampai ke pentas HUT, hari ulang tahun. Nah, kalau momen-momen kayak gini tuh biasanya di sanggar tuh sepi, Mas. Kalau ada pun paling siang nongkrong, sore pulang. Oke. Kalau nggak gitu, malam jam 9 nongkrong sampai malam jam 9, habis itu pulang. Biasanya aku sama teman-temanku tidur kampus. Terus beberapa hari kemudian itu ada temanku cerita. Cewek, dia tuh cerita di basement lihat ada zombie. Aneh. Maksudnya memang kalau hantu itu ada yang kayak zombie kan nggak mungkin kan. Udah, kita jadiin bahan obrolan di situ. Selang berapa hari kemudian, jadi kalau kita misal mau bikin properti, Mas, kita kan cari bahan dulu nih. Kita bahannya itu cari dari basement. Jadi di basement tuh banyak sekali tumpukan kursi bekas, terus meja-meja bekas gitu. Nah, kita itu ngebasainnya itu shopping. Kalau misal baru cari bahan buat properti gitu kan. Waktu shopping, malam-malam sendirian. Aku nyari kursi buat tak bikin dudukan di sanggar gitu. Nyari.
Tiba-tiba dari belakang tuh dari belakangku itu kayak ada bayangan gitu. Tak liatin, weh orang. Siapa kok malam-malam kayak gini, jam 10, jam 11-an kok. Tapi nggak mahasiswa, udah kelihatan tua gitu. Tak kira tukang atau orang-orang satpam dan lain-lain gitu lah. Aku sibuk nyari barang lagi, tak tinggal dulu kan. Waktu balik, masih ada. Tapi aneh, dia itu bener-bener jalannya itu kayak diseret gitu. Terus akhirnya tak liatin bener-bener, sopo tau wih, kok aneh men. Tak lihat bener-bener badannya itu compang-camping. Kalau aku ngevisualinnya mirip zombie. Bener-bener mirip zombie. Abis itu aku baru inget sama ceritanya temanku yang tadi kan pernah lihat zombie itu. Terus aku mikir, jangan-jangan lihat temanku ini ya. Udah, tak tinggal kabur karena takut. Habis itu besoknya aku ceritain kan mas teman-teman. Oh, aku kemarin lihat zombie juga. Nggak percaya. Nggak mungkin kan ada orang percaya. Aku tadi malam lihat zombie di basement kan nggak mungkin. Udah nggak mungkin banget. Oke. Temanku bilang, oh ya wis, nek emang ada zombie, ayo kapan-kapan kita tungguin di kampus. Tidur di kampus itu hal yang nggak boleh sebenarnya. Malam itu kita tidur di kampus dan kita sering banget tidur di kampus. Entah kenapa malam itu perasaannya gak enak. Di belakang sanggar kan ada parkirannya mas ya. Di parkiran itu ada pohon besar. Aku lupa pohon apa. Mungkin kayaknya pohon mangga deh. Ada beberapa temanku yang ngakunya itu bisa lihat. Mereka menceritakan di pohon itu kayak ada manusia setengah kadal. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada yang percaya kalau ada manusia seperti kadal itu nggak mungkin. Iya. Nek emang dia mau nakut-nakutin cerita hantu, tak kira dengan kamu cerita ada pocong, ada kuntilanak dan lain-lain udah cukup. Nek kamu bilang ada manusia kadal itu nggak masuk akal. Dah, malam itu aku tidur di kampus sama teman-teman. Kita kalau di kampus tidur paling jam 3, jam 4. Nggak mungkin tidur cepetan jam 12, jam 1 nggak mungkin. Sekitar jam 1 atau jam 2 aku lupa. Rasanya itu nggak enak. Bener-bener perasaan itu kayak ada apa ya? Insting kita itu mengatakan bahwasanya ini kayaknya nggak aman deh. Aku sama temanku satunya ngobrol itu ngadep ke parkiran. Temanku 2 lagi ngadep ke depan, ke arah parkiran yang depan. Nah, aku sama temanku tadi itu lihat dari belakang tuh ada yang lompat ke arah sanggar. Jadi sanggar sampingnya kan ada tembok gitu mas, kayak ngintip gitu. Oke. Dan secara visual aku, wah kayaknya ini yang dimaksud sama temanku yang kayak kadal itu deh. Masnya pernah lihat Spiderman lawannya yang lizard itu? Iya pernah. Mirip seperti itu. Mirip gitu. Aneh banget. aku sampai mikir, apakah ini cuman bayanganku yang akhirnya memproyeksikan bentuknya seperti ini atau gimana? Tema pikiran kita. Tapi bener-bener waktu itu aku lihat, oh ini toh, nggak ada perasaan takut, cuman kaget. Karena sama teman-teman kan mas, kaget. Aku sama temanku sebelahku tadi lihat-lihatan. Habis lihat tadi, ya wis, ya udah, dilanjut ngobrolnya aja. Tetap ngobrol. Udah. Ganti hari lagi, mendekati hari H pentas HUT. Kita itu kalau misal settingan belum selesai kan kita lembur ya mas ya. Iya. Tidur di kampus juga. Nah, aku sama Otong. Otong ini temanku deket. Tong, ayo sekali-kali kita nyoba isu nyali. Kan kita nggak pernah lihat secara barengan nih. Adanya Mbak D itu tadi. Ayo sekali-kali kita coba ke kamar mandi cewek. Kamar mandi cewek kan ada wastafelnya. Kita duduk di atas wastafel. Selama aku ngitungin, aku pakai stopwatch, tak hitungin di menit ke 15 atau 16 aku lupa. Tiba-tiba lampu mati. Lampu mati terus hidup lagi. Oke. Wait ya, ini aku potong bentar ya. Ini kenapa harus ke WC cewek? Karena banyak sekali cerita dari WC cewek tadi mas. Oh. Mungkin gini ya, cerita dari orang-orang ya. Dan aku pun kurang percaya sebenarnya. Kan aku dari teaterku
sama anak Mapala itu sering kedatangan tamu. Nah, kalau misal ada tamu datang ke sekre kita di teater atau di Mapala tadi, ketika dia masuk kamar mandi cewek, pasti ada yang gangguin. Oke. Itu nggak cuma tak dapetin 1 kali atau 2 kali. Setiap kali ada tamu main ke sekre itu tadi, antara 2 itu tadi, dia mampir ke kamar mandi cewek, pasti digangguin. Entah nanti keluarnya dia lari atau tiba-tiba mukanya pucet. Kan kita kalau ada tamu kan ngobrol terus kan Mas. Ngobrol terus dia tiba-tiba kamar mandi, balik-balik mukanya pucet, kan kita bertanya-tanya. Kenapa Mas? Kenapa Mbak gitu? Terus mereka cerita nggak? Cerita. Oke. Ceritanya mereka tuh hampir sama juga. Mas, aku tadi lihat ada cewek itu. Kan dari wastafel ada kacanya lebar gitu ya Mas. Bisa kelihatan dari luar juga. Bisa ngelihat luar juga. Luar dari kamar mandi itu. Mereka selalu cerita kalau misal dari luar kamar mandi itu ada yang lewat. Cewek dengan ciri-ciri yang sama. Pakai dress di atas lutut. Terus nggak pakai alas kaki. Kita itu selalu menanggapi dengan, oh iya Mas, itu yang nemenin kita biasa nih. Nggak apa-apa kok. Tapi Mas, kalau kejadian seperti itu berulang-ulang terus, nggak cuma 1 kali 2 kali, kita pasti kan yang mikir, ngapain sih kalau bahasa Jawanya itu jelek, bosan sendiri dengan pertanyaan yang sama kan. Tak putusin sama temanku, ayo Buktiin nih. kita buktiin bener gak atau yang dirasain sama orang-orang. Oke. Karena nggak ada cerita dari teman-teman UKM itu sendiri Mas. Kan UKM ada banyak ya. Ada sekitar 5 UKM. Itu nggak pernah ada cerita digangguin di kamar mandi, itu nggak pernah ada. Kita buktiin malam-malam di situ nongkrong di menit ke-16 karena tak stopwatch, aku inget banget. Wih, niat tuh pakai stopwatch ya. Pakai stopwatch karena aku ngitung durasi. Ngitung durasi kira-kira kita digangguin di menit keberapa. Iya. Tiba-tiba lampu mati, hidup lagi. Aku lihat-lihatan sama Otong. Aman Tong. Aman. Yowis, lanjut. Kita nungguin, nggak selang lama Mas, nggak sampai 1 menit lampu hidup mati lagi. Udah, habis itu hawanya nggak enak banget. Aman Tong? Nggak enaknya gimana hawanya? Hawanya itu gimana Mas ya? Dingin nggak dingin, tapi rasanya kayak, kan di luar ada teman-teman yang lainnya Mas ya. Di sanggar kan masih ada anak-anak yang lain. Tapi rasanya sunyi banget. Mati yang kedua itu nggak mati terus hidup lagi. Mati agak lama dikit gitu, terus hidup lagi. Terus habis itu kita ngerasain itu kok sunyi banget. Aman Tong? Ayo kabur. Oke. Lari berdua. Udah, berarti kita nggak ngelihat apa-apa Mas. Kita nggak ngelihat apa-apa, tapi menurutku aneh ketika lampu. Jadi saklar lampu itu di depan kita. Di depan kaca persis itu saklar lampu. Tiba-tiba mati, hidup lagi. Dah. Besoknya, nggak selang lama kemudian, pasti kejadian ini beruntut Mas. Nggak mungkin sampai seminggu gitu, nggak. Berapa hari kemudian itu udah ada gangguan lain. Adik tingkatku, anak teater, dia tiba-tiba lari dari kamar mandi. Nangis di sanggar. Dia lari, kan kita sebagai kakak-kakak mencoba menenangkan. Ada apa? Kenapa? Dia cerita. Jadi dia itu di kamar mandi baru kencing. Di atas itu, jadi di atas pintu tuh dia melihat kayak anduk warna merah. Dikiranya ada yang jahil. Siapa? Ditarik Mas. Ditarik, keluar mukanya. Dia kaget, dia langsung lari ke sanggar. Kita sama-sama bingung. Ini apa sih? Ngapain gitu loh. Karena ngakunya adik tingkat kita tadi, dia itu orang yang sensitif sama hal kayak gitu. Karena saya orangnya tidak mudah percaya, ini kayaknya dia cuma caper deh. Dia udah bilang dia sensitif itu aja udah tanda tanya kan. Ini mungkin agak lama ya, mungkin selang berapa hari atau minggu kemudian itu ada tamu dari Mapala. Sama, kejadiannya sama. Dia lari dari kamar mandi. Jadi kamar mandi lorong kan panjang ya Mas ya, orang kamar mandi kan panjang. Dia lihat dari bilik paling ujung itu ada mbak-mbak itu tadi pakai baju merah, mukanya hancur, ngintip dari dalam bilik kamar mandi tadi. Berarti berarti ceritanya adik tingkatku ini tervalidasi. Ada validasi orang lainnya juga. Ada benang merahnya ya.
Oke, kita nggak mau ambil pusing, entah itu emang penunggu di situ atau gimana, kita nggak mau tahu. Tetap kegiatan berlanjut. Udah berlanjut, nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Kemudian masuk di tahun kepengurusanku itu tahun 2021. 2021 akan jadi pengurus harian di teater tadi. Kita mau ngadain pentas HUT waktu itu. Baru ulang tahun di bulan Desember kan, akhir tahun. Aku waktu itu ambil naskah judulnya Demit. Demit. Ada naskah namanya Demit. Nah, ketika kita latihan itu Dimas, latihan berjalan dengan sangat baik. Di Halsel yang tak jelasin di awal tadi itu terkenal ada sosok. Itu mukanya itu apa ya, hancur kebakar gitu, rambutnya awul-awulan. Habis latihan aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada apa-apa. Habis latihan, kita kalau selesai latihan itu biasanya ritual closing ceremony, baca doa, gandengan bareng-bareng, terus ritual itu tadi. Ritualnya itu tarik nafas terus dikeluarkan. Udah. Waktu ritual, setelah selesai ritual ngembusin nafas itu tadi, adik tingkatku ada yang jatuh. Waduh. Kayaknya pingsan atau gimana kan Mas. Biasanya kalau ada teman-teman kayak gitu yang nolongin aku, karena badanku besar, tak gotong, aku angkat, berat banget. Bener-bener aku biasanya Mas, kalau ada teman-teman yang pingsan, tak angkat sendirian kuat. Adik tingkatku ini badannya kira-kira tingginya 150-an. Oke. Berat badannya kira-kira itu 50 atau 40-an malah. Harusnya bisa keangkat. Kecil banget. Aku ngangkat sendirian nggak kuat Mas. Oke. Bener-bener aku ngerasa aneh. Maksudnya apakah aku kecapean atau gimana? Aku angkat karena menurutku ini nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal misi seperti itu. Udah tak alihkan ke rumah sakit. Jadi depan kampusku persis itu ada rumah sakit. Tak bawa ke rumah sakit karena aku bawa mobil temanku. Motorku masih di kampus. Udah, aku hubungan sama dokter, tanya-tanya bla-bla kira-kira kenapa? Katanya asam lambung dan lain-lain. Oke, aman, tak tinggal. Tinggal ada temennya yang nemenin, cewek juga. Aku balik ke kampus lagi, ambil motor. Ambil motornya nggak sendirian. Aku sama adik tingkatku satu lagi. Adik tingkatku cowok. Ambil motor, terus lewat di Halsel. Kan jalannya lewat Halsel itu aja Mas. Di atas motor aku lihat ada cewek duduk di kursi di Halsel, arah ke jalan, dada, lambe-lambe gitu. Siapa? Terus tak liatin, oh yang katanya sering gangguin itu tuh. Mukanya kelihatan bener-bener hancur kayak kebakar gitu Mas. Kelihatan mukanya. Dah, kukira yang lihat aku doang. Adik tingkatku, kan ada satu lagi tuh yang ambil motor juga kan. Tiba-tiba ngegas, mepet aku. Mas, kamu tadi lihat nggak? Wih, aku batin. Dia juga lihat tau ternyata. Terus dia cerita, aku tadi waktu naik ngambil motor perasaanku gak enak Mas. Terus waktu lihat kamu jalan, akhirnya aku ngikutin jalan toh. Terus aku lihat ke Halsel. Ada cewek, ya sama Mas, ciri-cirinya sama, lambe-lambe. Kelihatan mukanya enggak? Oh, ketok, mukanya hancur. Ayo wes, aku bilang itu katanya adalah yang sering gangguin di Halsel sama Halteng. Udah, cukup sampai di situ. Terus aku mulai bertanya-tanya Mas. Maksudnya ini ada yang salah nggak sih sama fakultasku? Maksudnya kok banyak banget gangguan, dan gangguannya nggak cuma dirasain aku sendiri. Maksudnya ketika aku sendirian nggak masalah. Berarti ada yang salah dengan otakku kan gitu. Tapi yang dirasain sama banyak orang. Tahun 2022 kalau nggak salah, kita itu bikin pentas. Dan kita itu minta bantuan sama orang luar itu banyak. Ada temanku dari ISI bantuin pentas itu juga. Nah, dia itu pertama kali ketemu sama aku, karena aku belum pernah kenal sama orangnya Mas ya. Pertama kali ketemu, langsung dia bilang gini, oh, iki Thomas, fakultas psikologi, sing jari angker. Ini Thomas, fakultas psikologi yang katanya angker. Wih, mosok Thomas, masa sih Mas?
Iya mas, katanya temennya bapaknya, omnya gitu kalau nyebutnya, dia tuh dulu pernah jadi satpam di sini. Katanya bener-bener setiap malam pasti ada aja gangguannya. Masuk sih mas, kan basicnya kita anak psikologi itu suka menggali-gali ya mas ya. Tak gali, wah paling anu mas cerita tok dan lain-lain. Habis itu dia kamar mandi cowok. Kan biasanya gangguan di kamar mandi cewek ya mas ya. Ini kamar mandi cowok. Dia habis pipis cuci tangan di wastafel. Dia lihat dari kaca, sama kejadian kayak yang lain. Dari pantulan kaca ke arah luar kamar mandi, itu dia juga lihat cewek pakai dress. Terus cuma lewat doang. Di belakang dia? Di belakangnya doang. Lewat, dia kabur ke sanggar. Mas, anak-anak perempuan itu biasanya ke kamar cowok nggak mas? Ya kalau malam biasanya iya mas. Nah kenapa emangnya? Aku tadi lihat anak cewek lewat dari belakangku gitu. Pakai baju apa? Anu mas, pakai dressnya seatas lutut tadi itu. Oh, itu namanya Mbak Dewi mas. Walah, jadi dia bener-bener belum pernah ke fakultasku, belum pernah main ke tempat sanggarku tadi. Pertama kalinya main langsung diganggu. Gila. Cerita selanjutnya itu ketika aku udah purna nih mas, udah selesai masa jabatanku. Kan kalau kita udah purna cuman bantu-bantuin, kalau enggak cuman cerewet ke adik-adik kan. Waktu itu malam-malam sekitar jam 10 atau jam 11 kita mau bubaran. Kita mau bubar. Bubaran apa nih? Bubaran dari sanggar, kita mau pada pulang. Mau balik. Habis nongkrong gitu? Habis nongkrong di sanggar, kita mau balik kan. Menurutku kejadian ini aneh. Kan kita kalau habis nongkrong barang-barang dikembaliin. Kita biasanya gitaran kayak gitu kan. Iya. Gitaran kayak gitu, gitar tak kembaliin ke gudang. Jadi sekre sanggarku tadi terbagi jadi 3. Sekre utama, sekre tempat nongkrong, sama gudang. Jadi 1. Cuman disekat sama kaca doang. Iya. Nah, ketika aku balikin gitar tadi, tiba-tiba dari belakang dari sanggar tengah tadi itu, yang sanggar tempat nongkrong tadi, ada yang ngetuk. Ada suara ngetuk di kaca tadi mas. Ngetuk. Terus aku langsung lari ke sanggar tengah. Siapa yang ngetuk? Kan nggak ada orang di situ. Udah, aku nyamperin teman-teman. Dek mau, tadi ada yang itu nggak? Ada yang ngetuk pintu nggak? Ngetuk kaca nggak? Nggak ada ya mas. Oh ya udah. Aku balik ke sanggar lagi, ke gudang itu tadi, diketuk lagi. Tak kira bayanganku ya mas ya. Tak kira itu cuma bayanganku. Oke. Aku masih beresin barang-barang, aku sambil buka HP. Aku voice note. Tak voice note, aku beresin barang-barang, ada ketukan lagi. Wah, ketangkep nih. Oke. Tak matiin HP-ku, aku langsung ke sanggar tengah tadi. Sanggar tengah, liatin nggak ada orang. Tak buka voice note-ku. Oh, emang bener, ada suara tok-tok di kaca. Oke, berarti sudah saatnya aku pulang. Sanggar gudangku mas, terkenal banyak banget gangguan nih. Jadi di gudangku itu terkenal ada 1 blok keramik yang dia itu nggak bisa dihancurin. Bener-bener pernah dibur, nggak hancur. Terus diketok pakai palu pun nggak hancur. Kenapa itu mau dihancurin emang? Kan kita biasanya kalau misal gudang itu udah terlalu sempit ya mas ya, kita rombak. Oke. Nah, ini tadi keramik itu tadi mau kita pasangin tiang. Oh. Jadi, iya. Biar bisa naruh barang di atasnya kayak gitu. Iya. Nggak bisa dibur, nggak bisa dihancurin, kita sampai bingung. Dan tiap dipegang itu pasti panas. Wah. Cuman 1 keramik itu doang. Mas Gilang kalau megang keramik itu harusnya dingin atau panas? Dingin lah. Dingin kan? Nah, ada 1 blok keramik itu yang pasti panas. Di bawah lemari sekarang posisinya. Ditutupin sama lemari? Ditutupin lemari. Sampai sekarang. Aku sebelum kesini 3 hari yang lalu berarti sempat megang lagi, masih panas. Kita itu masih sampai mikir gini, ini kalau emang diganggu, udah
mungkin ada cerita-cerita dari temen-temen tuh banyak mas. Tapi nggak ditampakin tuh juga banyak. Misalnya kayak gini, ada temanku nongkrong di sanggar. Ya kita kalau habis kuliah nongkrongnya di sanggar lah. Nongkrong di sanggar, genjrengan, ngobrol dan lain-lain. Nah di sanggar itu ada dapur umum. Kita kalau mau bikin kopi di sanggar, bikin di luar sanggar. Nah di belakang sanggar, di arah yang parkiran belakang itu tadi, itu ada kursi panjang. Biasanya kita duduk di situ. Ya kursi-kursi kayak di rumah sakit ya. Nah betul. Kursi ruang tunggu gitu. Ya betul. Samping kirinya dapur umum. Samping kiri persis adalah dapur umum. Aku sama temanku berdua nongkrong di situ. Tiba-tiba Asbak lompat dari dapur umum tadi. Dapur umum kan ada mejanya kan mas. Nah mejanya itu susun-susun. Yang bawah biasanya pakai buat naruh Asbak. Tiba-tiba lompat. Yang lihat bertiga kan aneh. Kayak bener-bener dilemparin mas. Iya. Itu aneh. Terus ada lagi barang kecil-kecil ini sering hilang. Oke, mungkin bisa dilihat bahwasanya kita lupa naruh. Barang kalau besar hilang mungkin nggak mas? Pindah iya, hilang nggak tahu deh. Pindah kayaknya, iya. Di gudang isinya banyak banget barang. Alat musik, djembe ada, terus kajon dan lain-lain ada semua. Palu, seperangkat alat tukang ada. Aku baru bikin properti. Paru ku tarik di sampingku. Nggak ada orang di sanggar. Aku bikin properti sendirian mas. Berani. Berani. Bikin properti sendirian, palu tak taruh. Udah, aku ngukur. Ya. Pakai meteran, ambil palu lagi. Nggak ada. Iya. Aneh. Oke, palu masih kehitung kecil. Djembe loh. Djembe besar kan iya. mas. Aldi masuk ke gudang. Masuk lurus saja, nggak ada halangan rintangan ataupun. Di gudang mentok itu tempat naruh lampu, CWC dan lain-lain. Dia ngambil lampu, mundur, nabrak djembe di belakangnya. Padahal dia masuk nggak ada apa-apa. Iya. Tiba-tiba dia mundur, di belakangnya ada djembe, kesandung. Wih, siapa yang naruh djembe? Padahal posisi sanggar itu sepi, nggak ada orang. Itu yang sering banget terjadi di sanggar. Tikar, kan di sanggar kita ada banyak tikar ya mas ya. Tikar itu di atas lemari. Dan di atasnya tikar tuh ada galon. Jadi di atas lemari kita kasih tikar, kita tumbukin pakai galon kosong. Suatu hari tikar ini tiba-tiba ambruk semua. Tak kira ada tikus atau apa. Oke, udah tak taruh. Tak kembaliin ke atas pakai tangga. Waktu aku turun, lempar lagi satu. Itu kejadian-kejadian yang sering terjadi dan tidak terlalu mengganggu tapi mengganggu. Tidak menampakkan diri tapi bener-bener tikar itu yang habis tak taruh tiba-tiba balik turun lagi. Iya aneh banget gila. Aneh. Nah, itu 1-2 hal kejadian di sanggar ya mas ya. Nah, pernah suatu kejadian waktu kita pentas. Kan kita pentas itu pasti malam. Dan kalau misal pentas kan lampu dimatiin semua kan mas. Lampu dimatiin, kita komunikasi pakai HT. Di HT controlling bla bla bla, controlling fitting lampu dan lain-lain aman. Tiba-tiba ada suara masuk dari HT belakang. Nggak ada yang tahu yang ngomong siapa. Suaranya belakang. Aku tanya ke HT, belakang enak apa? Belakang ada apa? Mengongguri. Mengongguri artinya adalah lihat ke belakang. Aku lihat ke belakang, nggak ada apa-apa mas. Jadi belakangku itu ada ruangan dan ada pintu untuk keluar. Nggak ada apa-apa. Aku sampai keluar. Aku keluar, aku lihat kiri kanan nggak ada apa-apa. Oke, udah. Berarti ini mungkin ada yang ngomong aneh. Maksudnya dia ngomong sembarangan di hati.
Lanjut, kita nyeting properti dan lain-lain buat pementasan. Tiba-tiba dari samping, jadi pintu belakang tadi kita kalau keluar, samping kirinya itu gudang, tempat naruh barang-barang di tempatku pentas tadi. Ada kayak suara apa ya Mas ya? Nggak kresek, tapi ada yang kayak gerak gitu. Daun diseret. Ya, ya tahu. Bukan suara plastik atau bukan suara tahu ya. Daun tadi kayak diseret. Nah, aku bingung. Mungkin kucing. Menurutku, nek misal di situ ada kucing, mungkin bisa membuat suara seperti itu. Aku nyamperin ke sana, tiba-tiba ada suara meja digebrak. Jadi bener-bener di situ ada banyak tumpukan level gitu Mas. Level-level terus meja kan berat ya. Tiba-tiba ada suara digebrak. Aku kabur. Nggak berani. Menurutku aneh dan segabut apapun manusia nggak mungkin di pojokan situ cuman buat nangkut-nangkutin aku. Dan lebih aneh lagi, kok bisa dia bawa HT? Sedangkan yang bawa HT Mas, semuanya itu ada di atas. Jadi tempatku pentas itu bener-bener kayak auditorium kayak gitu. Jadi di atasnya baru nyeting lampu kayak gitu kan. Aku yang ngarahin. Iya. Kejadian ketika pementasan itu jarang banget terjadi. Tapi kalau misal terjadi itu bukan penampakan, tapi bentuk-bentuk hal yang tidak masuk akal. Alat musik ditaruh di atas. Jadi tempat kita pentas tuh kayak ada balkonnya kayak gitu. Itu biasanya buat alat musik. Kalau udah selesai di setting, nggak ada yang ke atas lagi. Kita nyeting yang lain, nyeting lampu, nyeting peralatan, panggung, setting panggung dan lain-lain. Udah, alat musik udah. Tiba-tiba ada suara drum. Yang mainin drum siapa? Tak tanyain dari hati Mas. Nggak ada ya Mas. Udah pada pulang semua itu anak musik. Oh ya udah, karena player kalau misal dia player, dia pemain, dia kan punya kelebihan, maksudnya pulang duluan, biar istirahat, besok kalau main biar fit kan gitu teman. Iya. Nggak ada ya Mas, nggak ada player di atas itu. Oh ya udah. Aku ngontrol anak-anak masang lampu, sama masang panggung, tak kontrol. Tiba-tiba kedengeran lagi, blak, bes. Aku sampai teriak, mau sing tadi yang main alat musik siapa? Nggak ada Mas. Cowok yang bilang, nggak ada Mas. Aku kayak mau nenggone, aku dari tadi di bawah sini nggak ada orang di atas Mas. Karena jalurnya kalau mau ke tempat musik itu lewat tangga samping dan itu kecil dan nggak mungkin orang kalau misal papasan nggak kelihatan. Iya. Udah? Oke. Aneh. Sekarang dipikir. Lanjut weh. Lanjut. Pentas. Nggak ada masalah. Tapi barang-barang hilang semua. Barang-barang kabel. Oke lah Mas, kalau misal kita habis pentas, barang hilang itu hal yang lumrah. Maksudnya kita teledor, lupa naruh dan lain-lain. Tapi bener-bener barang hampir sebagian banyak itu hilang. HT kan masih dihitung Mas. HT kita bawa 15, cuma ada 12. Dan ditemukan di tempat-tempat yang aneh. Oh iya. Di samping tadi, yang pintu keluar sampingnya kan gudang tadi, nemu di situ satu. Terus di kamar mandi. Maksudnya kalau ada yang jahil itu siapa? Kita di situ bener-bener sibuk semua kan Mas. Tapi barang-barang pasti ada yang hilang. Kayak HT tadi tiba-tiba ada di gudang samping tempat kita pentas, di kamar mandinya, yang notabene kita kalau kamar mandi itu nggak ada kamar mandi yang itu. Kamar mandi ada 2. Kamar mandi di dalam gedung itu tadi sama di luarnya. Ditemukan di luarnya. Udah aneh, nggak mungkin. Oke, mungkin itu aja sih Mas cerita saya selama aktif berkuliah di Sanggar Teater tadi. Nah, UKM ya, UKM unit kegiatan mahasiswa. Minum dulu Mas, capek kan habis cerita panjang. Aduh, ini cerita di kampus tuh selalu ya, sahabat lonceng ya, selalu banyak dan selalu serem-serem pasti. Setiap kampus punya ceritanya masing-masing ya. Betul. Terutama kampusnya Mas Bintang ini dan tahu nggak sih Mas sosok-sosok si Mbak Dewi ini dari mana, maksudnya sejarahnya gimana, backstory-nya gimana, terus dari sosok-sosok yang Mbak Dewi, terus siapa lagi tuh tadi yang kebakar, terus yang baju merah itu dari mana tahu nggak Mas infonya?
Kalau aku sih kurang tahu ya Mas ya. Aku dulu sempet tanya ke kakak tingkatku soal Mbak Deniati kenapa sih sering banget nampakin. Dan itu nggak cuman ketika kita sendirian, bahkan orang luar pun sering banget ditampakin, katanya nggak tahu. Terus dia cuman bilang kalau ya Mbak D itu yang jagain UKM. Jadi benar-benar kalau misal sanggar baru kotor, gitu Mbak D pasti kelihatan. Oh kayak ibarat dia nih ngingetin yang lain nih, jangan lupa bersih-bersih gitu ya. Betul sekali. Oh iya oke. Belum ada infonya berarti ya? Belum ada. Dan sampai sekarang masih di situ nih Mas ya, masih di kampus itu nih Mas ya? Masih di kampus. Semester akhir dan ya semoga lancar terus Mas kuliahnya. Ya. Amin. Amin. Aminnya yang bener dong. Aminnya mau lulus nggak nih? Lulus dong. Amin. Semoga lulus cepat wisuda ya Mas ya. Dan habis wisuda semoga dapat kerjaan yang benar-benar sesuai apa yang dimau. Amin. Dan ya sehat terus Mas ya. Pokoknya makasih banget udah nyeritain ceritanya ini sama sahabat lonceng. Ini nggak apa-apa kan diceritain sama teman-temannya? Nggak apa-apa. Oke. Dan mungkin kalau teman-temannya lebih tahu mungkin yang nonton ya, yang kebetulan memang kenal sama Mas Bintang dan memang pernah ngalamin juga di kampus yang sama, di sanggar yang sama, nggak perlu nyebut kampusnya apa, tulis aja di kolom komentar pengalamannya, nambah-nambahin tuh kan lumayan. Nah, dan buat yang udah nonton nih video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan yang mau cerita langsung datang ke studio kita di Bekasi. Itu caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit, Mas Bintang juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.